Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Fonem Bahasa Indonesia. Pengertian fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang menyebabkan perbedaan arti. Bunyi yang dihasilkan ucap cukup banyak. Di antaranya ada yang berperan di dalam bahasa namanya bunyi bahasa. Ada bunyi bahasa yang menyebabkan perbedaan arti dan ada yang tidak. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis di antara tanda garis miring. Contoh dari fonem huruf A, B, C, dan D. Dalam bahasa tulis, fonem ditulis dengan grafem. Grafem ditulis dengan huruf di antara dua kurung sudut seperti pada huruf A, B, C, dan D. Representasi fonem dan grafem kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak. Kata pasar misalnya, terjadi dari 5 grafem yaitu P, A, S, A, dan R. Masing-masing melambangkan fonem P, A, S, A, dan R. Hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu berlaku. Grafem E pada kata besar, sore, dan ember misalnya, ternyata mewakili 3 fonem yang berbeda. Sebaliknya pada kata barang, grafem N, G yang ditulis dengan 2 huruf hanya melambangkan sebuah fonem. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerapkan kosakata dari bahasa asing. Bersamaan dengan proses itu, terserap pula fonem baru seperti F pada kata aktif, KH pada kata akhir, Q pada kata Al-Quran, SY pada kata syarat, V pada kata veto, dan Z pada kata izin. Fonem-fonem seperti itu disebut fonem. Jenis-jenis fonem dalam bahasa Indonesia. Fonem dalam bahasa Indonesia terdiri atas fonem vokal atau huruf hidup dan fonem konsonan atau huruf mati. Berikut penjelasan dari keduanya. Yang pertama, vokal. Vokal adalah bunyi ujaran yang tidak mendapatkan rintangan pada alat ucap saat dikeluarkan dari paru-paru. Tidak terjadi kontak antara alat-alat ucap vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal monoftong, yaitu vokal yang hanya terdiri atas satu fonem saja yang meliputi huruf A, I, U, E, O, dan vokal rangkap diftong, yaitu gabungan dari dua vokal yang menyatu yang meliputi A, I, A, U, O, I. Yang kedua, konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru mengalami rintangan saat keluarnya. Contoh konsonan dalam bahasa Indonesia antara lain pada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. Dalam fonem konsonan, kita juga mengenal yang namanya konsonan rangkap atau yang disebut kluster. Contoh kluster pada kata drama, tradisi, film, dan modern. Selanjutnya, vokal dan konsonan. Oleh ahli bahasa, fonem dipilah menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia ada 6 vokal yang ditulis dengan huruf A, E, I, O, dan U, seperti yang terdapat pada kata enak, benar, ini, olah, dan buku yang disebut vokal tunggal. Selain itu ada 3 vokal rangkap
tong seperti au pada kata kacau, ai pada kata ramai, dan oi pada kata amboi. Kualitas vokal ditentukan oleh yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah. Yang kedua, bagian lidah yang dinaik turunkan. Dan yang ketiga, bentuk bibir berdasarkan tinggi rendahnya lidah pada saat mengucapkan vokal. Vokal dipilih menjadi vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. Berdasarkan bagian lidah yang dinaik turunkan, vokal dibedakan menjadi vokal depan, vokal tengah, vokal belakang, berdasarkan bulat tidaknya bentuk bibir pada waktu melafalkan vokal. Vokal dipilah menjadi vokal bundar dan vokal tan bundar. Kalau vokal dihasilkan dengan membebaskan udara yang keluar dari paru-paru, konsonan justru sebaliknya. Konsonan dihasilkan dengan menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan biasanya dipilah berdasarkan yang pertama, ikut tidaknya pita suara bergetar. Yang kedua, alat ucap atau artikulator. Dan yang ketiga, cara mengucapkan artikulasi. Umumnya konsonan ditulis dengan satu huruf monograf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, dan Y. Walaupun begitu, ada konsonan yang ditulis dengan dua huruf diagraf seperti N, G, N, Y, K, H, S, Y pada nganga, nyanyi, khusus, dan syarat. Yang selanjutnya, suku kata. Kata dapat dilafalkan dalam satu embusan napas satu atau lebih. Kata pasar misalnya dilafalkan dengan dua embusan nafas. Satu untuk pa dan satu lagi untuk sar. Oleh karena itu, pasar terdiri atas dua suku kata. Dengan cara seperti itu, kata iya dua suku kata, santai dua suku kata, sendirian 4 suku kata, dan keterlaluan 5 suku kata. Suku kata selalu ditandai oleh sebuah vokal disingkati yang dapat didahului, diikuti, atau diapit konsonan disingkat K. Suku yang diakhiri vokal disebut suku terbuka, yang diakhiri konsonan disebut suku tertutup. Yang selanjutnya, lafal. Lafal adalah cara mengucapkan kata. Lafal yang baik adalah lafal buku yang bebas dari ciri lafal asing atau lafal daerah. Nasution tahun 1985. Contoh lafal adalah kata betul dilafalkan be dan tul, bukan betul. Bogor dilafalkan dengan bo dan gor, bukan embo dan gor. Dan rahmat dilafalkan dengan rah dan mat, bukan roh mat atau roh mad. Lafal adalah terdengar lemah. Ada yang keras, ada yang bernada rendah, ada yang bernada tinggi, ada yang berhenti sebentar, ada yang berhenti lama, ada yang lambat, ada yang cepat-cepat, ada yang mendatar, ada yang menurun. Keseluruhan gejala seperti di atas disebut intonasi. Jeda atau perhentian terjadi pada saat mengucapkan kata, frase, klausa, dan kalimat. Pada waktu melafalkan kata, jeda singkat terletak di antara suku-sukunya. Ketika melafalkan frase, jeda terletak di antara kata-kata yang menjadi unsurnya. Begitu pula ketika melafalkan klausa atau kalimat.
Jeda ada di antara frase atau klausa yang menjadi unsurnya. Jeda ada yang pendek pada contoh bertanda dan ada yang panjang pada contoh bertanda garis miring 2. Pengumuman garis miring Bu Asmi garis miring segera datang garis miring 2. Yang segera datang Bu Asmi dalam kurung tutup kurung. Pengumuman Bu Asmi garis miring segera datang garis miring 2 dalam kurung yang segera datang pengumuman dari Bu Asmi. Selanjutnya perubahan fonem. Perubahan fonem bahasa Indonesia bisa terjadi karena pengucapan bunyi ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan yang lain. Macam-macam perubahan fonem antara lain akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contoh, simpulan-simpulan fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup dan fonem U pada kata simpulan berbeda pada lingkungan suku terbuka. Jadi fonem U mempunyai dua alofon yaitu U dan U. Yang pertama, asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Contoh in plus moral tanda tanya immoral tanda tanya immoral. Yang ketiga, desimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contoh sajana menjadi sarjana. Yang keempat, diptongisasi adalah perubahan monoftong yang menjadi diptong. Contoh, anggota menjadi anggauta. Yang kelima, monoptongisasi adalah proses perubahan diptong menjadi monoftong. Contoh, ramai menjadi rame. Yang keenam, nasalisasi adalah persengauan atau proses memasukkan huruf nasal seperti huruf N, M, NG, dan NY pada suatu fonem. Contoh me garis miring M garis miring pukul menjadi memukul. Yang selanjutnya, memenggal kata. Memenggal berbeda dengan melafalkan kata. Memenggal berhubungan dengan bahasa tulis, sedangkan melafalkan dengan bahasa lisan. Dalam bahasa tulis, mungkin orang kehabisan larik dan huruf dipindah ke larik berikutnya. Kalau hal itu terjadi, mau tidak mau harus dilakukan pemenggalan kata. Pemenggalan kata biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama itu suku kata, yang kedua imbauan sebagai satu kesatuan makna yang tidak bisa dipenggal, yang ketiga menghindari pemenggalan yang hanya terdiri satu huruf kata. Yang selanjutnya, membedakan fonem bahasa Indonesia. Secara umum, bunyi bahasa dibedakan atas vokal, konsonan, dan semi vokal. Perbedaan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada atau tidaknya hambatan proses artikulasi pada alat bicara. Agar lebih jelas dapat dijelaskan di bawah ini. Yang pertama itu vokal, bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara, hanya terdapat pada pita suara. Tidak terdapat artikulasi, semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Dengan demikian, semua vokal adalah bunyi suara. Yang selanjutnya, konsonan. Bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Terdapat artikulasi konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara.
Konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.